Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Untuk Bok Sujos, untuk Cielis, dan teman-teman remaja, dan tim mentor. Selamat malam semuanya. Ada Boksu ya? Malam, Soto. Halo. Malam, Boksu. Cindy. Oh, ada Boksu. Oke, kita sebelum memulai kita berdoa yuk. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memupuk iman kami sehingga kami boleh lebih lagi dekat pada Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini pun kami juga boleh terus merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ya Tuhan untuk setiap koneksi kami, alat-alat yang kami gunakan, kiranya semuanya ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh dibekali dan kami boleh diberkati melalui Cielis ya Tuhan. Tuhan juga boleh pakai dan urapi Cielis pada malam hari ini. Biarlah Tuhan saja yang boleh menolong dan Tuhan juga yang boleh memampukan supaya semuanya ini materi yang disampaikan boleh kami tangkap dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin juga akan yang masih akan datang untuk mengikuti acara ini, kayak Tuhan juga yang boleh menolong mereka. Kami serahkan ya Tuhan waktu acara ini dari awal hingga akhirnya, kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya ingin memberikan sedikit guide ya, di dalam kita mengikuti acara ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa ini. Oke, teman-teman, materi pembinaan kita dari pembinaan 1, 2, dan 3 bisa teman-teman ikuti di YouTube channel Peremi Immanuel ya. Lalu kemudian informasi-informasi teman-teman juga dapat lihat di dalam Instagram kita di Peremi Immanuel. Jadi teman-teman bisa subscribe dan juga follow YouTube dan Instagram kita. Kemudian teman-teman juga tetap kami ingatkan untuk setiap hari Minggu bisa ikut ibadah online setiap jam 10:30 di YouTube channel MYC Immanuel ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk beribadah. Kemudian aturan kita selanjutnya, teman-teman tolong di mute ya untuk semuanya ketika acara berlangsung. Kemudian teman-teman bisa raise hand jika ingin menanyakan, berbicara kepada narasumber yang saat ini adalah Cielis. Kemudian kita akan memberikan sesi tanya jawab ya. Teman-teman bisa melalui kolom chat bertanya ataupun bisa bertanya langsung. Dan kemudian yang keempat adalah teman-teman diharapkan untuk bisa mengikuti sampai selesai ya. Jadi jangan sampai teman-teman baru awal ikut langsung keluar ataupun ketika pertengah-tengah teman-teman keluar gitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengikutinya sampai selesai. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tema Circles of Life yang akan dibawakan oleh Cielis. Ya, teman-teman tentu tahu Cielis juga jebolan PRMI ya. Kemudian saat ini sebagai dosen dan juga guru Mandarin dan juga konselor Kristen yang ada di Indonesia. Terus juga saat ini kita akan langsung masuk ke dalam materi. Nah, Cielis bisa membawakannya mengenai Circles of Life. Ini apa sih, Ci? Gitu ya. Jadi saat ini saya mempersilakan kepada Cielis untuk bisa membawakannya secara langsung. Oke, thank you, Chantal. Halo semua. Ya, ini walaupun nggak semuanya kita bisa saling memandang, cuman thank you untuk kehadirannya. Kita akan sama-sama mengobrolkan sesuatu, ya sebenarnya sih santai-santai serius, begitu kan ya. Nah, jadi apa sih Circles of Life, begitu ya. Nah, saya akan langsung mulai, seperti kata Contoh Budi, nanti teman-teman silakan bertanya lewat chat, atau nanti mau angkat tangan, mau ngomong langsung, nggak apa-apa, ya, karena ini memang pembahasan yang
sangat mencakup seluruh bidang kehidupan kita gitu. Judulnya aja Circles of Life. Nah, saya akan langsung mulai aja. Ini, nah, kita nih semua ya, memang berada dalam masa stay at home yang saya katakan sebagai masa hibernasi yang terpaksa, teman-teman. Nah, kita nih memang kalau boleh pilih mungkin jarang banget juga kali yang pilih kita mau kayak sekarang, kayak gitu. Kita mau kayak sekarang. Saya rasa ini adalah pemaksaan yang global terjadi, jadi mau nggak mau kita stay at home. Mungkin ada di antara kita yang bilang, oh ini saya udah mulai mungkin keluar-keluar, iya, tapi tetap kita belum sekolah, kita belum boleh kuliah, tapi jadi kita masihlah di masa jeda ini. Ya, mungkin teman-teman juga udah sering membahas sebelum-sebelumnya bagaimana kita coping di dalam masa ini gitu. Bagaimana kita tuh nggak lagi ngomel-ngomel, kita harus memasuki masa action. Jadi kita mau ngapain gitu. Nah, ini kurang lebih adalah tentang itu juga begitu. Nah, hibernasi buat apa? Ya kan, kalau binatang-binatang tertentu memang mereka hibernasi secara siklusnya. Jadi beruang kita tahu hibernasi, bahkan saya baru tahu kelelawar juga hibernasi. Sampai itu loh yang suka kita makan kalau Xinjia yang namanya haisom, dia juga hibernasi begitu ya. Nah, jadi hibernasi selama berbulan-bulan atau satu musim, biasanya satu musim dingin, atau ada ternyata juga hibernasi di musim panas, dan bahkan kelelawar juga hibernasi begitu ya. Di masa itu mereka ngapain? Di masa itu mereka fungsinya memulihkan diri gitu. Jadi ngecas baterai. Ya, bahasa bagusnya sih sebenarnya kalau manusia lebih bagus lagi, bukan cuma ngecas baterai tapi mengasah gergaji. Tapi kita itu kadang-kadang kalau lagi sibuk, lagi muter-muter seperti hamster, ya termasuk saya ya, yang kalau udah sibuk suka lupa berhenti atau tidak rela berhenti. Tahu sih mesti mengasah gergaji, tapi terus potong kayu begitu. Nah, jadi jarang kita mau lakukan dengan sadar. Ini benar-benar dipaksa begitu. Jadi kita punya super banyak waktu untuk kemudian berefleksi dan bikin berbagai urusan-urusan yang mengasah gergaji ini. Nah, jadi ini kita sebut sebagai anugerah, soalnya penting sekali buat kita untuk berhenti dan cek mesin kita. Kita tuh doing well nggak? Kayak mobil lah ya, harus ke bengkel. Dan ini saatnya kita mengevaluasi layer-layer hidup kita, dan akhirnya kita mencari solusi dan pengembangan diri. Nah, diri yang mana sih yang perlu kita kembangkan gitu? Diri yang mana? Diri itu kayaknya konsepnya abstrak gitu kan? Jadi bagian mana yang disebut diri gitu? Pikiran kita kah? Perasaan kah? Kelakuan kah? Terus iman apakah termasuk di dalam diri gitu? Apakah penampilan termasuk di dalam diri? Tapi kadang-kadang penampilan dengan dalam dirinya juga bisa berbeda. Apakah pergaulan juga termasuk dalam diri? Dan ketika orang menyebut misalnya nggak tahu diri, gitu ya, bagian diri mana yang dia nggak tahu, ya kan? Ini orangnya nggak tahu diri, begitu. Ya, udah ditolong malah bukan terima kasih, malah mencelakakan orang. Nah, ketika orang sebut diri itu diri yang mana? Diri yang mana yang kita maksud, begitu ya? Konsep itu begitu abstrak. Nah, tapi teman-teman, kita nih malam ini mau mencoba mengenali diri yang dimaksud itu mencakup apa aja. Itu tujuan kita pertama. Jadi yang dimaksud diri saya itu emang ada apa aja sih gitu. Ada lapisan apa aja, nanti itu yang kita sebut dengan circles. Jadi diri kita itu banyak circles. Ya. Nah, banyak circles seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang saya pegang? Kelihatan jelas ya? Nah, ini matryoshka. Matryoshka adalah boneka Rusia, gitu. Boneka Rusia. Jadi kalau ini yang dalamnya tuh ada lagi. Teman-teman kelihatan saya ya. Nah, jadi kita buka layer pertama, dia masih ada layer kedua, gitu. Dibuka lagi. Terus dia masih ada, teman-teman. Dibuka lagi, tuh. Masih ada lagi. Pernah lihat sebelumnya? Nah, ini. Terus bisa kita buka lagi sampai satu yang paling kecil, ini yang udah nggak bisa dibuka-buka begitu.
Udah nggak bisa dibuka-buka. Nah, kalau aslinya di Rusia ada yang bikin sampai 15 lapis, ada yang sekian puluh lapis. Kebetulan yang saya beli ini yang 5 lapis, karena saya suka buatnya bahan kayu. Nah, teman-teman, buka. Diri kita juga kayak gitu. Jadi diri kita yang disebut diri itu kadang-kadang kita bingung, ini yang dimaksud diri gua ini perasaan atau pikiran, atau penampilan, atau tindakan, atau apa gitu ya. Semuanya itu termasuk diri. Ya seperti si Matryoshka ini, dari yang paling dalam sampai yang paling luar layer tadi, semua adalah diri yang sama sebetulnya. Jadi cuman kayak di zoom gede. Kalau kita bertumbuh dengan sehat jasmani, rohani, dan psikologis, maka si Matryoshka, si diri kita ini, dari yang paling dalam sampai yang paling luar, bentuknya sama. Sama tuh, ya. Nah, sama. Jadi nggak menjadi orang lain. Itu kalau bertumbuhnya dengan sehat. Nah, ini yang kita mau check and recheck, ya. Kalau misalnya kita tubuh, biasanya kita ada general check up setahun sekali. Kalau adik-adik kayaknya masih muda ya, masih mungkin belum merasa perlunya begitu. Tapi kami yang udah berumur, ya coba tanya papi mami, biasanya tuh udah melakukan cek setahun sekali, minimal 2 tahun sekali, check up, general check up, untuk mengecek apakah fungsi organ tubuh semua berlangsung dengan baik. Nah, ini akan kita lakukan malam ini, mumpung kita punya waktu jeda. Dan mumpung kita ini masih remaja. Jadi semakin cepat kita sadar tentang banyak circles dalam diri kita ini, jadi kita kayak bawang, ya, kayak Matryoshka ini berlapis-lapis, semakin baik begitu. Semakin kita tahu, oh ini yang mesti aku olah, ini yang belum aku selesai olah. Olahnya sampai kapan? Sampai seumur hidup nggak pernah selesai. Ya, saya udah umur 40-an. Udah selesai belum mengolah semua lapisan diri itu? Kebetulan Matryoshka saya 5 lapis, teman-teman. Nah, nanti ini kita akan lihat circles of life ini juga 5, begitu ya. Pas banget. Nah, jadi saya ini udah umur 40-an, udah selesai belum mengolah semua lapisan-lapisan saya? Jawabannya adalah belum. Dan sampai kapan selesainya? Nggak ada selesainya, gitu. Nah, jadi kita sampai semaksimal mungkin, sampai versi kita terbaik. Nah, tentu saja kita nggak sanggup mengolah sendiri. Nanti kita akan bahas. Jadi yang kedua ya, pertama tadi kita mau mengenali kita apa aja lapisan-lapisannya. Yang kedua, kita mau evaluasi diri nih. Ya, apa-apa dari lapisan-lapisan itu yang belum berkembang dengan maksimal. Kita mau coba, nih bisa gue kembangin nih, terutama di masa jeda ini, aku harus punya strategi-strategi baru. Nah, lalu tujuannya yang terakhir adalah menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit setiap hari. Artinya dengan pertolongan Roh Kudus, kita mau menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, semua ini lapisan ini kita kembangkan baik-baik. Kalau sekarang baik nggak? Pasti kita masih somplak-somplak. Pasti kita masih peyang-peyang, dan untuk itu kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita baca buku psikologi cukup nggak? Nggak cukup, teman-teman. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus di dalam kita, nggak cukup. Kita nggak bisa jadi indah-indah banget juga dengan kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, saya akan masuk. John Werlow, saya tunjukin juga bukunya, ya. Nah, jadi ini seorang psikiater, ya, psikiater, juga konselor yang jago sih ya. Dia di Australia, dia sudah 25 tahun menciptakan teknik konseling berbasis circles ini, gitu ya. Dia dokter, kemudian dia ambil psikiatri, dan kemudian dia konseling, dan dia memang konselor Kristen yang sangat baik. Nah, John Werlow dia bilang nih, kita punya 5 circles. Ini kayak bawang tadi saya bilang, ya. Paling luar adalah circle sosial. Nanti kita jelaskan dengan lebih jelas. Yang kedua, lingkaran merah adalah physical, lingkaran fisik. Nanti apa aja yang ada di fisik gitu ya. Kemudian yang biru adalah pikiran, lingkaran pikiran, mind. Yang hijau adalah heart, lingkaran hati. Ya, yang paling dalam, yang paling penting tadi adalah lingkaran roh. Lingkaran roh. Dari sini tadi ya tujuannya, jadi kita akan mengenali diri kita itu mencakup apa aja, lalu kita mau evaluasi, dan kita tujuannya menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Cuman di sini kita mau ngomong lebih konkret.
Jadi supaya lebih konkret, kita akan pakai 5 circles ini. Supaya kita lebih ingat gitu. Kalau pakai gambar, biasa kita lebih ingat. Nah, kita punya 5 circles. Ada sosial, ada physical, ada pikiran atau mind, ya, ada heart, hati, dan ada spirit, ya, dan ada roh di sini. Nah, di sini spiritnya Holy Spirit. Nah, kita mau bahas dulu dari paling dalam. Lingkaran roh itu menjadi pusat keberadaan kita, di mana roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Jadi, hanya kalau lingkaran yang paling dalam itu ditinggali oleh Roh Kudus, maka transformasi bisa terjadi dalam diri kita secara menyeluruh. Nah, jadi ya, misalnya nih, boneka Matryoshka tadi, menurut kita semua nih ya, mestinya dibikin yang kecil dulu, apa yang gede dulu? Yang kecil dulu, apa yang gede dulu, gitu ya. Saya nggak tahu sebenarnya mereka tuh di pabrik bikin yang kecil dulu, apa yang gede dulu, dan si penemu boneka Matryoshka ini bikin yang mana dulu, saya juga nggak tahu. Tapi yang paling masuk akal adalah bikin yang kecil dulu. Karena yang kecil ini, si kecil ini nggak bisa dibagi-bagi lagi nih, mau bikin sekecil apa dulu nih, gitu. Lalu kemudian, baru ini dia dibungkus, dibikin bungkusannya. Yang kedua, bisa dibuka, tuh. Jadi ini masuk, tuh, pas. Terus ditutup. Dengan adanya ukuran ini, baru bisa dibikin berikutnya, sampai pada yang paling besar. Nah, ini sama konsepnya. Kalau di dalam kita lingkaran rohnya belum benar, maka sulit sekali kita mengharapkan transformasi itu terjadi dalam diri kita secara menyeluruh. Gitu. Seandainya bukan Roh Kudus yang bekerja, terus kita mau jadi manusia yang lebih baik, kita mungkin sampai rajinnya kita baca banyak buku self-help, bagaimana mengatasi kemarahan, itu bagus sih, ya itu bagus. Misalnya bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana menjaga penampilan fisik, kan ada lingkaran fisik, ya kan? Nah, bagaimana olahraga supaya aku sehat, bagaimana mengembangkan hobi, dan lain-lain. Mungkin bisa menolong, tapi yang paling dalam itu belum ada, itu repot. Tetap akan somplak-somplak dan peyang-peyang. Karena yang paling dalam kita nggak punya. Begitu. Jadi inti dari lingkaran ini adalah lingkaran yang kuning yang paling dalam ini, yaitu lingkaran roh. Ini yang mesti ada. Kemudian, Roh Kudus dari lingkaran paling dalam ini, dia bergerak. Pelan-pelan keluar. Ya, pelan-pelan keluar. Mengubahkan lingkaran hati, ya. Nah, lingkaran hati, saya ulang ya, saya kesiniin. Nah, lingkaran yang ini. Dia bergerak dulu, mengubah dulu yang paling dekat. Yang paling dekat layer lebih dalamnya, yaitu hati. Ini yang diubahkan. Kenapa orang bisa punya hati yang lembut, yang lemah lembut dan mengasihi, misalnya gitu. Nah, itu dari sini. Kenapa orang bisa punya hati yang menangisi orang yang belum percaya? Kenapa orang bisa punya hati yang menangisi nasib orang-orang yang terbuang? Itu karena memang Roh Kudus membuat transformasi paling dekatnya ke hati dulu, begitu. Nah, jadi terus habis hati apa? Lingkaran lebih luarnya lagi, pikiran yang diubahkan. Jadi hati yang dilembutkan, pikiran yang diubahkan, tadinya keras kayak batu, ya. Tadinya mungkin pikirannya menganggap para ateis misalnya, ya, menganggap Tuhan nggak ada, gue memang hebat, gue memang pinter banget dan itu cukup. Tuhan nggak ada. Nah, tapi dengan transformasi Roh Kudus, orang secerdas apapun bisa takluk pada kebenaran Tuhan. Nah, terus ubah lagi tuh dari sini ke lingkaran fisik, ya, ke kesehatan. Jadi orang yang pikirannya sehat, ya kan? Kemudian dia juga akan cenderung lebih punya fisik yang sehat. Itu sudah terbukti secara psikologis. Nah, kemudian baru paling luar lingkaran sosial. Apa yang maksudnya lingkaran sosial? Orang-orang di luar sana kemudian melihat dia. Orang-orang melihat dia dan kemudian melihat apa yang terpancar dari dalam dirinya itu. Berarti kalau di dalamnya ada Tuhan, ada Roh Kudus yang dia pancarkan juga memang semua adalah, kalau kita sebut dalam bahasa yang rohani, buah-buah Roh Kudus. Apa yang dia lakukan, kebaikan bagi orang lain, pertolongan bagi orang lain, belas kasihan, semua itu adalah sesuatu yang memang berasal dari transformasi di dalam. Ya, saya ngomong lebih jelas sekarang. Nah,
kita seringkali tidak sadar nih, contohnya WiFi gitu ya. Contohnya WiFi. Misalnya kita berada dalam satu rumah yang udah pasang WiFi. Udah ada WiFi gitu. Tapi kita HP tetap kita pakai data internet kuota yang kita beli. Karena kita nggak tahu di dalam sini ada WiFi. Ya, padahal Roh Kudusnya ada. Tapi kita orang Kristen seringkali lupa menyalakan. Aku mau connect. Aku nggak connect. Jadi aku terus berusaha pakai kekuatanku sendiri. Aku capek. Datanya habis, kuotanya habis. Ya, pulsanya tiap hari isi pulsa bayar terus. Padahal WiFi-nya ada. Cuman nggak di-connect gitu. Nah, seringkali kita seperti itu. Jadi ini yang perlu kita refleksikan. Nah, berikutnya mari kita evaluasi. Ada beberapa tahap ini ya, bagi orang dari non-Kristen sampai Kristen, sampai orang Kristen yang meragukan dan sudah yakin. Pertama, apakah kita udah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita? Itu yang perlu kita tanyakan, dan kalau belum, gumulkan baik-baik. Lalu kemudian, kalau sudah ya, kita tanya lagi pertanyaan berikutnya. Kita sadar nggak sih hadirnya Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita? Gitu. Kita sadar nggak kalau kita hidup sehari-hari, kita ngobrol sama orang, atau kita maki-maki orang misalnya, ya, atau ketika kita bersungut-sungut, atau kita khawatir yang tidak perlu, kita sadar nggak? Roh Kudus itu juga ada dalam aspek hidup kita. Waktu kita kesel banget sama seseorang, kita terus-menerus hidup dalam iri dan dengki, kita sadar nggak si Roh Kudus itu juga ada dalam hidup kita? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau kita udah sadar nih ya, gue sadar kok hidup gue 24 jam selalu ada Roh Kudus. Oke, kalau udah sadar kita tanya lagi. Jadi, sekarang kalau sadar, hidup kita udah selaras belum sama apa yang Dia mau? Udah memfotokopi, mengcopy paste Tuhan kita belum gitu. Kalau orang lain di luar sana ngelihat kita, berasa nggak kita beda sama orang biasa gitu? Berasa nggak seperti yang dikatakan di Matius 5:16 tuh ya, ketika orang-orang melihat Dia memuliakan Bapa di surga. Itu target kita yang memang sangat tinggi. Kalau belum, ya mari bersama-sama kita ubah sedikit-sedikit dari sekarang. Baik. Yang kedua, ya ini lingkaran hati. Kalau satu-satu dibahas memang sangat panjang dan komprehensif, tapi kita perlu tahu cuman intinya aja itu cukup buat kita. Nah, lingkaran hati itu sebenarnya kayak ruang mesin di dalam hati kita. Ruang mesin, yang artinya kalau nggak ada hati, kita bukan manusia. Kita robot. Robot, dia cuma nggak punya hati aja. Dia punya inteligensi, dia nggak punya hati aja kan. Itu bedanya sama kita. Nah, lingkaran hati ini berisi, itu ruang mesin. Ruang mesin isinya apa sih? Isinya cinta kasih. Jadi, apakah seseorang cukup dikasihi di dalam keluarga misalnya? Ada yang tidak cukup dikasihi di dalam keluarga, tapi dia mendapatkan kasih di dalam gereja misalnya. Atau dia mendapatkan kasih dari kawan-kawan dan dari sumber lain. Pokoknya dia penuh nggak sih tangki kasihnya itu? Begitu ya, teman-teman. Nah, oh ya, by the way ya, teman-teman ya, lucunya ya, ini benar-benar kebetulan yang tidak disengaja. Jadi matrioska saya yang paling kecil tadi, nih ya, ini matrioskanya kan selalu memegang sesuatu. Teman-teman kelihatan apa ini? Yang paling dalam tadi tuh, yang lingkaran roh tuh ya, dia pegang bayi, teman-teman. Dia pegang bayi, lucu dah. Nah, ini karena memang juga menjadi titik penting apakah kita sudah lahir baru atau belum, gitu. Ini bisa ngepas banget si matrioskanya pegang bayi, begitu. Bener, saya nggak pesen kok bikin matrioska ini. Nah, lalu yang kedua, bagian hati, ini bagian hati. Bagian hati juga pas banget, tuh. Dia pegang kalau panci kuno, ya, panci kuno. Jadi ini wadah. Jadi ini wadah yang untuk menampung sesuatu. Ya, saya akan sebut ini tangki. Jadi lingkaran hati kita ini yang kedua hati kan lingkarannya. Nah, itu seperti ada ini, ruang mesin kita itu punya ada tangki kasih. Tangki ini penuh apa enggak? Begitu. Ya, apakah dia terus harus mencari kasih di tempat lain? Apakah dia selalu harus cari perhatian di tempat lain? Atau memang dia penuh? Jadi sehingga dia bisa hidup dengan baik. Dia punya self-esteem dan lain-lain, ya. Nah, ada truth sector, kebenaran. Ya, gimana sih pandangan dia tentang kebenaran? Terus ada kontrol, ada akan pilihan. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini dia orangnya pasrahan apa enggak?
Ya, ada orang yang udahlah nggak apa-apa, gue memang nggak bisa, udahlah. Ya udahlah, gue memang sial terus orangnya, ya. Atau misalnya kalau ujian nggak lulus, ya udahlah, gue emang on. Jadi dia merasa dia nggak berdaya mengubah segala sesuatu. Ya, ada juga yang over, merasa dirinya hebat dan bisa kontrol segala sesuatu. Itu juga nggak benar, begitu ya. Nah, lalu prioritas, ya, skala prioritas. Apa prioritas itu ada di dalam hati? Prioritas hidup kita apa? Jadi kaya. Nah, itu ada di dalam hati tuh. Prioritas kita apa? Oh, jadi terkenal, ya. Jadi selebgram. Itu kan ya namanya ya, selebgram gitu. Atau jadi influencer, atau jadi YouTuber atau apapun ya. Nah, itu prioritasnya itu. Ada orang yang prioritasnya uang, ada orang yang prioritasnya materi, ada orang yang prioritasnya banyak ya. Nah, ini ada di sektor hati. Ada orang yang prioritasnya misalnya mencapai pendidikan akademik setinggi mungkin. Ada yang mencapai jenjang politik setinggi mungkin, kalau bisa gue jadi presiden, dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk mekanisme coping. Ini juga ada di dalam hati ya. Ini maksudnya apa sih? Cepet enggaknya kita stres, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah denger ya, ini kan udah 3 bulan nih kita terkurung ya. Ada yang orang merasa sangat terkurung karena COVID ini. Nah, dia stres, kemudian dia nggak bisa menanggung ini. Sampai parahnya dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan diri lah gitu. Nah, lalu juga penanganan konflik. Bagaimana dia mengelola konflik? Apakah dia marah atau dia menyangkal, mendinai, atau dia belakang nggak tahu ya, atau dia memang bisa menyelesaikan dengan baik, mencari solusi. Hati itu jadi fungsinya banyak banget lah intinya gitu. Nah, hati punya 4 unsur. Ya, ini nggak perlu kita hafalkan sih teman-teman. Ini cuma kita supaya kita tahu bahwa dalam hati ini, tangki ini isinya tuh banyak banget. Isinya banyak sekali kaldu ayam yang lezat, ya. Ini berfungsi untuk bikin diri kita ini sehat begitu. Misalnya, ya, self esteem. 4 aja deh yang kita mesti tahu. Orang ini minderan nggak ya, gitu. Kita ini minderan nggak sih? Kita punya kepercayaan diri nggak sih, gitu. Kalau enggak, kenapa, gitu. Nah, terus kita jelas nggak sama identitas diri kita? Kita ini orang percaya, anak Tuhan. Kita jelas sama identitas kita. Kita orang Kristen, kita kayak gimana, gitu. Ya, kita orang Kristen yang KTP atau orang Kristen yang teguh, begitu. Identitas diri kita. Oh, saya ini anak remaja berusia sekian belas tahun. Saya ini orang yang titik-titik loh. Nah, jelas. Itu identitasnya jelas. Kemudian self-control. Ini begini. Dia tahu jelas. Ada hal-hal yang dia bisa kontrol. Ada hal-hal yang dia tidak bisa ubah. Nah, jadi dia tahu posisinya, dan tahu apa yang dia bisa lakukan untuk mengubah keadaan atau tidak, ya. Nah, yang terakhir ada self-centered atau God-centered. Kalau self-centered, ya, itu adalah fokusnya cuma ke diri sendiri. Segala sesuatu adalah dari saya, untuk saya, dan oleh saya, juga demi saya. Jadi dia melakukan apapun, cuman kalau untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini yang kita hindari. Yang nomor 4 ini kita hindari self-centered, yang kita mau adalah God-centered. Jadi kalau memang dalamnya udah diubahkan, transformasi oleh Roh Kudus, maka bagian hati ini itu seharusnya sudah menjadi God-centered. Tapi yang namanya manusia, ya, kita kan akan terus-menerus jatuh. Termasuk teman-teman, kalau kita rajin melayani, apakah kita pasti God-centered? Belum tentu. Ya, kita melayani kalau kita demi pujian orang, kita demi orang mengakui kehebatan kita, itu namanya self-centered. Walaupun yang kita lakukan itu rohani, begitu. Ya, baik. Mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita pernah dengan jujur dan berani, saya katakan berani karena ini memang perlu keberanian, melihat ke dalam hati kita, ke heart kita itu, dan mengenali di dalam tungku kita ini isinya apa. Ada nggak isi emosi-emosi yang tersembunyi, yang pahit-pahit gitu. Nah, marah, sedih, putus asa, minder, takut, ya. Jujurnya setiap hati kita, karena kita memang jatuh dalam dosa, gitu ya. Kita ada emosi-emosi seperti itu. Nah, kalau itu kemudian menjadi terlalu menguasai kita,
itu harus diselesaikan. Itu harus diselesaikan. Pertama-tama dikenali dulu. Setelah kita kenali, lalu kita cari tahu. Mencari penyebab kenapa kita jadi dikuasai oleh perasaan itu ya. Kenapa gue iri sama orang ini? Kenapa gue benci sama orang ini? Padahal kalau mau jujur, orang ini nggak salah apa-apa sih sama gue, gitu. Tapi kenapa rasa benci ini nggak hilang? Ya, atau kenapa kita dengki? Ya, dengki, ya berarti dengki itu kayak dendam tambah iri. Dendam ya disebabkan oleh iri, kalau nggak salah sebegitu ya. Nah, jadi itu dengki. Dan kita nggak bisa lepas. Memang dengan kekuatan sendiri, ini susah sekali kita selesaikan. Nah, ya apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita ketemu ada emosi-emosi di dalam hati yang sungguh mengganggu kita, yang sampai mempengaruhi 4 ini. Yang sampai mempengaruhi self-esteem kita, kepercayaan diri, yang juga membuat kita jadi bingung identitas kita, aku ini siapa, gitu. Ya, sampai kita juga nggak bisa kita juga sampai kehilangan kontrol, kok kayaknya apa-apa yang gue lakukan, gue nggak punya kontrol ya, gue nggak tahu gue bakal berhasil apa enggak, kok gue takut melangkah. Nah itu, dan kita selalu self-centered. Semua masalah kita selalu pikir itu dari sisi kita doang. Nah kalau kita kalau semua perasaan-perasaan ini membuat yang keempat tadi terganggu, kita perlu mencari pertolongan. Kita perlu mencari pertolongan. Ya, coba apakah kita mau konseling dengan hamba Tuhan kita mau cari konselor, atau kita mau punya kakak rohani. Tapi yang jelas kita perlu pertolongan. Ketika kita tahu nih, ini udah berulang-ulang dan saya tidak pernah bisa lepas dari ini, dan ini mempengaruhi kehidupan saya, gitu. Baik, berikutnya adalah lingkaran pikiran, teman-teman. Lingkaran pikiran lebih gede lagi, ya. Lingkaran pikiran. Nah, di sini ada ranah perasaan, pemikiran, cara pandang. Pikiran tuh kaya banget, ya. Kenapa di sini pikiran ada perasaan tuh, ya kan? Ya kan? Kenapa perasaan bukan di hati? Nah, ini pertanyaan menarik. Nah, hati itu urutannya itu sebenarnya lebih dalam dan lebih sentral daripada pikiran. Jadi dia lebih di dalam hati. Hati ini bisa murni atau tidak murni. Tapi pikiran adalah lebih luar lagi. Jadi kalau kita bilang kamu thinking apa feeling, ya, kamu pernah tes MBTI, kamu pernah tes kepribadian sanguin, melankolik, kolerik. Nah, perasaan-perasaan tuh ada di sini, di thinking. Gitu, di mind, sorry, bukan di thinking. Jadi feeling kayak, thinking kayak, itu semua ada di ranah mind, ya. Nah, jadi pikiran ini, perasaan, pemikiran, cara pandang, motivasi, gaya belajar kita, ya, itu semua ada di ranah ini. Maksudnya gaya belajar apa ya? Misalnya ada orang yang detail banget, detail terstruktur. Ada orang yang cuek bebek, random. Nah, ada orang yang harus tahu big picture dulu baru bisa paham. Ada orang yang sistematis selangkah demi selangkah. Nah, itu semua ada di ranah ini, di ranah pemikiran. Ini juga termasuk di dalamnya adalah persepsi indrawi. Jadi maksudnya gini, hal-hal yang kita nikmati secara indera, mendengar, ya, melihat karya seni yang indah, mendengar musik, ya, menyanyikan lagu, painting, melukis, dan sebagainya. Termasuk bakat, kemampuan akademik, dan jenis-jenis keterampilan. Dan lucunya, matrioska saya yang nomor 3, itu gambarnya adalah palet. Ya, jadi palet berisi pengembangan skill, ya, pengembangan kemampuan dan keterampilan. Ini bisa pas banget, ya. Nah, di sini jadi adalah ranah pikiran. Kita perlu evaluasi diri juga di sini. Sudahkah kita tuh mengenal karakteristik diri dan mengembangkan apa-apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ya? Apakah bakat, talenta, ya, gue udah pernah cari belum sih ya bakat gue, talenta gue. Kalau untuk di usia remaja ini, teman-teman sudah punya deadline harus nemu, begitu. Harus nemu. Kalau masih umur 5 atau umur 7, nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi kalau udah remaja begini, kita udah harus minimal rada tahu, begitu. Kalau belum, berarti ini saat yang diberikan. Jeda adalah anugerah, ya, anugerah untuk berpikir keras dan mengolah bakat itu. Kalau sudah tahu, cepat-cepat diolah. Jenis kepribadian saya apa? Jangan sampai kita juga belum tahu di umur ini.
Gaya belajar aku apa? Ya, itu boleh tes ya. Boleh tes misalnya gaya belajar Gregor atau aku visual, auditori, misalnya begitu. Kamu mampu mengontrol diri dari godaan buruk nggak? Ini juga bagian pikiran. Ya, godaan buruk bisa netting, negative thinking. Selalu nih dikit-dikit netting, negative thinking. Bagaimana cara saya mengelola ini? Mengontrol diri. Nah, itu juga termasuk mengontrol diri dari godaan buruk seperti pornografi. Ya, seperti pornografi atau misalnya ya kecanduan berlebihan pada sesuatu begitu. Sudahkah aku bisa mengolah mood dengan baik? Sekali lagi, mood ternyata masuk ranah mind, pikiran gitu. Ya bukan masuk ranah hati. Hati itu adanya cuma murni atau tidak murni begitu. Nah, mengolah mood dengan baik udah belum? Apa aku tuh tiap hari termakan mood aku? Apakah aku sering sudah bikin jadwal di agendaku, ya misalnya nih, oh penuh agendanya, tapi tiba-tiba jreng, jong semua. Kenapa jong? Karena gue nggak mood, gitu. Kalau kita membiarkan mood menguasai kita, itu masalah di bagian mind ini. Ya, jadi jangan kita kadang-kadang rasionalisasikan, gue emang punya bakat seniman. Ya, kalau punya bakat seniman tuh emang gak rapi. Nggak gitu juga sih. Ya, nggak gitu juga. Baik. Kalau belum yang tadi, mari kita kembangkan, asah kemampuan dengan produktif di masa-masa ini, terutama karena kita waktunya banyak, ya kan? Nah, kita misalnya musik, bahasa asing, ya kalau biasanya belajar 3 jam per minggu, nah ini nanti coba tanya Aston Jolin, berapa jam per minggu sekarang sejak libur. Nah, terus memasak, ya biasanya banyak tuh ibu-ibu jadi makin jago masak begitu karena memang banyak waktu di rumah lebih produktif. Nah, jadi asah dan kembangkan. Bertanam, ada yang makin banyak juga orang bercocok tanam, menjahit, bertukang dan sebagainya. Ya, jadi intinya jangan anggurkan pikiran kita, kembangkan. Latih diri, pakai kesempatan ini juga memberikan target pribadi. Latih diri untuk mengontrol dan menghentikan kebiasaan buruk apapun itu. Misalnya ya, saya kalau udah main game, misalnya, saya nggak bisa berhenti. Saya kalau udah buka medsos, saya nggak bisa berhenti, begitu. Ya, nah jadi tantanglah diri sendiri. Coba lihat, oh gue kalau bermedsos itu sehari 3 jam. Nggak berasa, langsung habis. Tantang diri sendiri, misalnya potong dulu 1 jam. Jangan potong jadi 0, ya nanti gagal malah akhirnya bablas. Nah, potong. Oke, 2 jam. Apapun yang terjadi, aku stop. Aku stop, nggak mau pegang, gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu kita perlu. Jadi, saya baru ajarkan seorang mantan mahasiswa untuk detox. Detox apa? Detox HP. Jadi, dia selama waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia nggak bisa lepas. Jadi saya bilang gini, coba 1 hari ya, 1 hari, 1 jam aja. 1 jam aja nggak mau tahu. Ya, kamu akan sadar bahwa hidup tetap berputar tanpa kamu pegang HP. Gitu. Nah, si Koko ini kemudian merasa seneng banget. Waduh, saya seneng banget rasanya tuh. Otaknya bisa lebih lega. Jadi kita nggak sadar, tiap hari kalau pantengin ini, bermedsos dan lain-lain, kita tuh otaknya sangat terganggu. Sangat diganggu dengan banyak kebisingan yang tidak kedengaran. Gitu. Ya, nah jadi banyak yang bisa kita latih di masa jeda ini, salah satunya itu ketergantungan terhadap gadget. Malah yang banyak terjadi adalah ketergantungan terhadap gadget semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang, waduh selama PSBB dan stay at home ini, aku ngecas HP 3 kali. Biasanya cuma sekali. Itu berarti parah, teman-teman. Itu bukan sesuatu yang bisa kita teruskan. Ya, itu perlu kita latih dan kontrol. Kita bisa mengontrolnya pelan-pelan, begitu. Nah, latih diri juga untuk menguasai mood dengan terampil. Ya, tadi saya katakan jangan mau kalah sama mood. Jangan kita katakan, gue lagi nggak mood, terus itu menjawab semua pertanyaan. No, kita lawan, begitu. Saya ngomong begini karena saya juga melatih hal yang sama. Ya, jadi bisa nggak dilawan? Bisa. Sudah berkali-kali berhasil. Memang keadaan terus-menerus berada di dalam rumah membuat kita jadi seneng, membuat kita jadi apa ya? Jadi nggak seceria atau seseger biasanya. Itu betul. Tapi kita jadi kayak pengen lebih cepat marah, lebih cepat bosan, itu pasti. Tapi kita perlu cari tahu bagaimana supaya saya bisa kelola ini dengan baik.
Jadi jangan menyerah dikuasai oleh mood. Baik, berikutnya lebih luar lagi adalah lingkaran fisik. Tuh, lingkaran fisik lebih gede. Nah, tuh, ini tadi si pikiran ya, si pikiran ini lingkaran fisik. Lingkaran fisik mencakup 4 hal utama, teman-teman. Kesehatan fisik, itu jelas ya, fisik. Penampilan. Nah, penampilan. Ini lucu loh, gambarnya merak. Ya, gambarnya si Patrioska yang keempat ini lagi pegang merak, burung merak. Jadi penampilan. Nah, memperhatikan penampilan juga dia. Nah, jadi penampilan, karena itu apa yang secara fisik, secara luar kita tampilkan untuk orang lain. Perilaku, ya perilaku adalah sesuatu yang paling kelihatan. Mungkin teman-teman nggak bisa baca pikiran saya, tapi kalau perilaku saya itu akan menunjukkan apa yang saya pikirkan. Dan pikiran yang saya ungkapkan menunjukkan apa yang ada di hati saya, gitu. Apa yang saya pikirkan tentang orang lain, ya, itu teman-teman langsung bisa teropong. Jadi ini apa yang saya pikirkan tentang orang lain, teman-teman pasti bisa langsung teropong apa isi hati saya. Misalnya ya, misalnya saya ngomong gini, ini saya mau kasih lihat hubungannya. Misalnya saya tiap kali kalau ngomong sama teman-teman, pasti kalau tentang orang lain pasti ngomongnya jelek. Saya ngomong gini misalnya, aduh contoh Budi, saya lu ya teman saya nih jahat sama saya, mengkhianati saya, begitu. Saya ngomong begitu dari pikiran, terus contoh dengar, oh iya teman kamu gini. Terus besok saya datang lagi, terus saya bilang lagi, iya tuh tetangga saya ya rese banget begini. Saya ngadu-ngadu lagi. Nggak lama saya curhat lagi sama contoh Budi, saya ngomong lagi, itu tuh adik saya ya begini, nggak tahu diri, begini. Nanti saya curhat tiap kali saya ketemu contoh Budi untuk ngomong, saya ngomong tentang orang itu selalu yang jelek. Maka ini kan kelihatan tuh pikiran dari apa yang saya ungkapkan. Maka contoh Budi langsung bisa meneropong apa yang ada dalam hati saya, karena langsung kelihatan gitu. Yang dari hati ini, apakah hatinya murni, tulus dalam berteman? Enggak, ini ada masalah di sini. Sehingga pikirannya terpengaruh, kalau lihat orang selalu lihat jeleknya, begitu. Jadi ada hubungannya semua, teman-teman. Nah, sekarang pikiran luarnya lagi adalah fisik. Apa itu fisik? Perilaku misalnya. Ya, ketika aku merasa semua orang itu, ya, ketika pikiranku merasa semua orang itu error, maka fisikku, perilakuku akan memperlakukan orang-orang juga dengan tidak ada hormat. Aku juga memperlakukan orang dengan kesel, dengan sebel, begitu. Itu semua ada dari dalam keluar, begitu. Nah, termasuk komunikasi nonverbal. Ya, termasuk komunikasi nonverbal. Kita perlu evaluasi banget nih, terutama fisik juga perlu banget. Terutama di masa jeda ini ya, di masa jeda orang-orang tinggal di rumah banyak yang timbangannya nambah, teman-teman tuh ya. Nggak bisa, karena apa? Nggak bisa kontrol makan, gitu kan? Terus nggak olahraga. Ini sangat penting. Perhatikan asupan gizi. Ya, apakah kita tiap hari makan junk food? Apakah tiap hari ngemil segala bentuk cemilan? Apakah kalau ke Indomaret atau Alfamart jajannya yang jauh dari sehat gitu ya. Nah, terus keteraturan hidup. Tidur jam berapa? Banyak yang bilang, waduh, nonton drakor, tidur jam 3 pagi. Waduh, ya. Ini tidak bisa kita biasakan. Tidur atau istirahat yang cukup itu maha penting. Kemudian juga perawatan diri, ya. Jangan kita mengambil sikap, ya, gua kan nggak ketemu orang, mandi nggak mandi kan nggak ada yang dirugikan. Kalau gue nggak mandi kan gue hemat air, dan juga nggak ada yang kebauan karena gue nggak ketemu siapa-siapa. Tapi kan kita jadi nggak bersih, teman-teman. Nah ya, jadi perawatan diri perlu dilakukan ya untuk kebersihan secara pribadi. Dan jangan lupa olahraga. Nah, ini adalah hal yang saya paksa juga lakukan. Menikmati hidup melalui hobi positif. Apapun hobi itu, fotografi kek, baca kek, dan lain-lain. Kembangkan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Karena lingkaran fisik adalah yang paling bisa orang melihat kita langsung menilai.
Ya, jadi apakah kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita memandang orang itu dengan sopan? Apakah kita suka mencela, bukan mencela, menyela perkataan orang? Atau apakah ketika kita berkomunikasi, gestur tubuh kita itu menunjukkan kita menghargai dan berempati? Ya, itu kita perlu perhatikan karena itu semua ada di lingkaran fisik, tampak luar tuh burung merak. Ya, nah. Sebentar. Nah, kalau kita belum kembangkan si fisik-fisik ini, sebaiknya kita boleh bikin jadwal dan bikin target. Ya, saya sendiri saya bikin target jalan kaki. Jalan kaki. Dan selama 3 bulan ini rekornya menyenangkan gitu ya. Itu pemaksaan diri yang sangat besar karena saya nggak suka olahraga sama sekali. Tapi itu saya tahu perlu dilakukan. Nah, kemudian lama-lama jalan itu ada hal-hal positif yang terjadi. Jadi pikirannya juga lebih segar. Nah, lihat bagaimana fisik kita lakukan berpengaruh kemudian pada pikiran kita. Jadi segar pikirannya. Jadi senang. Jadi nggak moodnya lebih baik juga gitu. Karena keluar itu melihat lebih luas daripada tembok 4 ini. Kalau tembok 4 ini terus ya, jadinya mumet. Nah, keluar tapi tentu dengan semua yang tertutup begitu ya. Nah, biasa sih saya malam ya, jadi nggak terlalu rame. Nah, jadi ada hal-hal yang kita terus kembangkan dan disiplinkan diri kita sepanjang jeda ini. Baik, yang paling luar adalah lingkaran sosial. Lingkaran sosial adalah hubungan dengan semua orang lain yang bukan keluarga inti. Ya, semua itu mencakup siapa? Teman sekolah, tetangga, teman gereja, ya, klub basket, yayasan. Misalnya kita masuk dalam yayasan apa ya, kelompok kecil dan lain-lain, pengurus PRMI misalnya, kur PRMI dan lain-lain. Nah, itu semua lingkaran sosial, termasuk lingkungan fisik tempat tinggal kita. Misalnya nih kita tinggal di daerah yang rawan gempa atau di wilayah pegunungan atau pusat kota dan lain-lain. Ya, kalau mau dibahas lebih panjang, orang-orang itu sebenarnya tergantung tempat tinggalnya itu cenderung memiliki sifat-sifat tertentu, teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau tinggal di gunung, ya orangnya lebih adem, lebih lambat untuk marah, itu ada pengaruhnya, ada pengaruh iklim dan lain-lain. Nah, tapi kita nggak bahas itu, cuman sekedar kita tahu itu namanya lingkaran sosial yang paling luar sekali. Hubungan kita dan lingkungan fisik tempat kita tinggal. Ini merupakan lingkaran terluar dalam kehidupan kita. Tentu saja lingkaran yang paling mudah berubah. Misalnya kita pindah dari daerah yang sering banjir ke daerah pegunungan, langsung beda deh lingkaran sosialnya, begitu kan? Nah, ini ada satu tanda di sini karena ini pergaulan sosial. Pergaulan sosial. Pergaulan yang sehat adalah interaksi yang luas dan beragam. Jadi teman-teman, saya sering pesankan ya, jangan cuma bergaul sama orang-orang gereja. Ya, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik, jadi nggak perlu bergaul sama teman-teman gereja. Salah. Jadi bergaul dulu, punyai dulu komunitas yang solid di PRMI atau di MYC misalnya, ya, punyai dulu yang teman-teman solid yang seiman, lalu perluaslah pergaulanmu. Jangan nggak mau bergaul sama yang tidak seiman, begitu. Ya kan, karena bagaimana kesempatan kita menjadi terang dan garam kalau kita tuh semuanya cuma bercokol di dalam, gitulah. Jadi pergaulan yang sehat. Juga jangan pilih status sosial ekonomi tertentu, jangan, gitu. Ya, nah, saya beberapa hari yang lalu baru tahu ada satu istilah baru namanya pansos. Saya bingung, apaan ya? Saya nggak ngerti itu. Saya kira itu panitia kampanye. Ternyata panjat sosial artinya. Ya, jadi orang-orang di medsos zaman now, ya, banyak hubungan-hubungan yang tidak asli, teman-teman. Nah, misalnya tadi kasus pansos itulah ya, panjat sosial. Misalnya orang begitu mengidamkan kehidupan yang kaya raya, yang glamor, kemudian dia berusaha ya tampak di lingkaran sosial itu, gitu loh. Misalnya dia memakai barang-barang yang mewah supaya dia bisa kayak berada di lingkungan yang itu, gitu. Nah, medsos zaman now kita perlu waspada karena seringkali yang ditampilkan adalah image atau citra-citra yang tidak asli, begitu. Termasuk hubungan yang tidak asli juga.
Ya, karena hubungan yang asli, misalnya dekat dan baik dan mesra, itu biasanya nggak sempet sampai difoto dulu, kemudian masuk Instagram, gitu kan? Jadi, kan aneh juga ya, misalnya kalau kita lagi sangat menikmati ngobrol sama teman kita, tiba-tiba stop, gitu. Kita belum foto, itu jarang sekali. Yang kita alami malah saking asiknya, kita lupa foto, begitu. Kita lupa, baru, nanti akhirnya baru, ya udah cepet-cepet kalau ada yang ingat. Tapi ketika apa yang berlangsung, terus misalnya kondisi kita semua saling tertawa, bahagia sambil makan, itu nggak mungkin ada, maksudnya secara normal kita tidak begitu. Ketika kita makan sambil ngobrol dengan seru, kita nggak ingat foto, begitulah ya. Nah, jadi medsos zaman now menampilkan hal-hal yang tidak terlalu real, tidak real ya. Sehingga kita kadang-kadang jadi salah. Kita jadi salah, oh harusnya begini, padahal itu nggak asli. Jadi kurang dalam sebenarnya. Nah, mari kita evaluasi. Sudah belum kita membina hubungan yang baik dan sehat dengan sekeliling kita? Apakah nih ya, sama teman-teman seiman pun gue sering banget berantem gitu. Berantem boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Berselisih pendapat boleh nggak? Boleh. Tapi lakukan dengan sehat. Biasakan kita bisa saling bertukar pendapat tanpa tonjok-tonjokan gitu. Bertukar pendapat dan habis itu kita tidak kemudian menyimpan marah. Kita terima bahwa kita memang punya pendapat yang berbeda. Why not? Itu adalah hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak berantem, teman-teman. Bukan hubungan yang selalu yang satu bilang setuju, yang lain senang disetujuin. Bukan. Itu nggak sehat. Tapi hubungan yang sehat adalah saya dan dia bisa saling menyanggah pendapat. Gue nggak setuju lu pandangan begitu. Kalau gue sih ya lihatnya begini-begini, tapi kita tetap berhubungan baik. Itu baru hubungan yang sehat gitu, dan yang seharusnya kita usahakan ya. Baik dengan udah sehat belum sama teman-teman seiman? Kalau belum, kita usahakan. Lalu sama teman-teman yang tidak seiman juga begitu, terutama dengan yang tidak seiman. Jangan sering berantem, begitu kan? Yang kedua, sudahkah kita memperluas lingkup pertemanan kita? Apakah kita punya 100 teman, 100-100-nya orang Kristen, gitu misalnya. Kalau iya jawabannya, maka kita saatnya bergaul dengan yang lebih luas. Artinya, yang lingkup sosial ekonomi atau lingkup agamanya beda sama kita. Apakah kita udah sehat dan positif dalam bermedsos? Ya, ini sangat penting, saudara-saudara. Kita perlu disisir tuh medsos kita. Apakah saya ada ucapan-ucapan yang provokatif ya, atau yang tidak sehat gitu ya. Nah, apakah kita sudah mencelupkan diri dalam lingkungan pergaulan yang konstruktif? Konstruktif itu membangun. Apakah kita udah punya lingkungan yang membangun? Nah, kalau belum, mari kita mulai. Kita mulai memperbaiki cara kita berhubungan dengan orang lain. Misalnya, gue kayaknya terlalu sering cepet tersinggung nih, gitu. Ya, kalau nggak tahu caranya gimana, tanya sama teman baik, suruh dia jujur. Tapi habis dia jujur jangan marah ya, gitu. Lu boleh nggak tolong kasih tahu gue nih kurang apa, gitu. Gue nih dalam berhubungan nih, gue punya sifat jelek apa, gue pengen ubah nih, gitu. Nah temanmu bilang, lu tuh ya orangnya mah cepet tersinggung. Habis dikasih tahu dengan jujur, dia tersinggung, gitu kan? Jadi kita nggak mau begitu. Kita mau buka hati, coba kita mau perbaiki. Iya ya, gue kenapa ya tersinggungan ya, gitu ya. Nah, kita mulai olah diri kita sendiri. Atau marahan orangnya, nggak mau tahu pendapat orang. Paling sebel kalau disanggah sama orang. Maunya benar sendiri, itu juga saatnya berubah. Nah, terus mulai apa lagi tadi ya, memperluas lingkup pertemanan, ini udah gitu ya. Terutama dengan mungkin orang-orang yang kita biasanya nggak pikir kita mau gaul gitu. Sortir input dan output medsos kita. Ya, kita follow siapa? Kalau memang ya, menurut saya kita perlu detox medsos juga ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya medsos seperti apa, tapi teman-teman nilai sendiri. Kalau memang nih ya, ini sangat, misalnya kita tahu ini nggak memberikan saya pengaruh yang positif nih, gitu. Ya ini di Amerika, hebat sekali, banyak remaja melakukannya. Melakukan detox medsos. Detox medsos. Karena kenapa? Instagram membuat mereka tuh menjadi self-esteem-nya terganggu. Mereka sadar. Lalu ada seorang guru di sekolah mereka yang kasih tahu, lu orang tolong, kalau memang sudah terganggu
mengganggu self-esteem, kepercayaan diri, self-identity, kemudian terus kamu selalu merasa jelek, selalu merasa tidak berharga, stop medsosnya. Dan mereka betul-betul, akhirnya mereka detox. Jadi mereka off dari Instagram, ya off dari, ya mereka nggak main Facebook sih, tapi anggaplah iya, jadi dari semua medsos itu. Dan mereka memang setelah di survei berikutnya merasa beda, merasa hidup juga lebih ringan, hidup jadi lebih positif gitu, karena mereka nggak perlu melihat apa-apa yang membuat mereka tuh stres dan minder. Ya, misalnya orang menampilkan tubuh yang sangat ramping, ini remaja putri terutama ya. Nah, jadi atau menampilkan muka ya yang begitu halus ya dan sebagainya lah, atau menampilkan apalah gitu ya. Jadi ketika mereka detox itu lebih baik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman coba cek sendiri ya, lakukan evaluasi dan pikir baik-baik. Ini gue ketika setelah sering bermedsos nih, gue lebih sehat apa enggak gitu. Ya kalau enggak, unfollow aja yang mengganggu gitu. Juga nggak usah, jadi tolong jangan juga follow semua artis. Ya, menurut saya persentase artis Indonesia yang bisa kita follow itu nggak banyak loh, nggak banyak ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman follow apa enggak, tapi mahasiswa saya banyak yang follow begitu kan, sehingga saya sering katakan, jadi bukan saya anti medsos karena saya juga bermedsos, cuman teman-teman benar-benar harus sortir yang baik. Jadi artis yang tidak, maksudnya gini ya, ketika artis semua hamil terus memperlihatkan perutnya, terus kenapa begitu? Ya kan, waktu kita habis loh melihat perut orang ya, melihat ini itu yang sebenarnya nggak terlalu real juga begitu. Ya, saya lihat ini apa yang bisa dipelajari dari sini gitu. Apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Memang ada beberapa artis yang memang konstruktif, yang memang bagus pesan-pesannya gitu. Tapi sebagian besar kayaknya bisa nggak usah di-follow. Nah, lalu sengaja cari dan gabung dalam lingkungan pergaulan yang konstruktif. Ini sangat penting sekali, terutama di usia remaja, teman-teman. Remaja pemuda. Kalau kita tahu ya, orang-orang ini orang-orang yang positif, orang-orang yang membangun dan berkualitas, dan senang kemajuan, dan juga kerohaniannya baik, gabungkan dirimu, gitu. Jadi, carilah lingkungan yang begitu. Kalau nggak ada, gimana? Bentuk. Ya, kemungkinan di remaja itu banyak sekali. Dan di MYC juga banyak sekali. Jadi jangan ragu-ragu, kita bentuk dan kemudian kita satukan diri dalam lingkungan yang pergaulan yang konstruktif dan saling membangun. Itu sangat membantu. Nah, terus teman-teman, si gede ini, si yang paling luar ini kan, sosial. Yang menarik sekali, dia pegang apa ya? Dia pegang bejana, teman-teman. Dia pegang bejana, yang membuat bagi saya artinya tuh bagus banget. Jadi, kalau kita dari lingkaran roh ini bagus, sangat baik, lalu ditransformasi, hati kita juga semakin dimurnikan, pasti ada cacat-cacatnya, tapi sedikit demi sedikit hati kita juga isinya dimurnikan, jadi God-centered, bukan self-centered, lalu kemudian pikiran kita juga jadi jernih, dan kita bisa mengembangkan potensi dengan maksimal, ditambah perilaku fisik kita, ya, perilaku yang kelihatan, perilaku fisik kita, kesehatan kita, aspek-aspek lain itu juga baik, kebiasaan kita juga baik. Nah, terakhir yang kelihatan tuh di sini. Terakhir kelihatan di lingkaran sosial. Dia pegang bejana. Bagi saya bejana ini artinya begini. Bejana itu isinya apa? Gitu. Kalau dari dalam semua tadi baik, bejana ini berisi hal yang indah yang bisa dia bagikan keluar. Jadi ketika dia bagikan keluar ke sosial, orang-orang jadi bisa lihat gitu. Orang-orang bisa jadi lihat, wah ini orang kok ya, kok kalau deket-deket dia, I merasa happy ya. Kalau deket-deket dia, I kok kayak merasa terberkati ya. Walaupun orang itu nggak bisa pakai kata terberkati ya teman-teman ya. Orang itu merasa terberkati. Jadi bagi saya, orang Kristen yang berhasil adalah orang Kristen yang bejananya tuh isinya anggur. Jadi dia tuang ke orang-orang sekitarnya. Tapi kalau kehidupan yang belum balance, yang belum ideal, mungkin
orang-orang yang berada di luar sana, banyak yang juga pegang bejana, tapi bejananya kosong, gitu. Bejananya kosong, tunggu diisi. Kita orang Kristen, target kita adalah jadi bejana yang berisi anggur. Lalu, dalam bayangan saya ya, kita kemudian mengisi gelas-gelas orang. Mengisi gelas-gelas orang, sehingga ketika orang melihat kita, dia jadi pengen kenal Tuhan seperti apa sih yang lu punya, begitu. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa si Matrioska ini bawanya bejana kan. Jadi nggak perlu juga kemana-mana bawa Alkitab. Ya, ini ada boksu lagi gitu ya, ada contoh lagi. Jadi maksud saya bukannya tidak membaca Alkitab, itu wajib. Tapi bukan sedikit-sedikit kita terus langsung begitu rohaninya, langsung menunjukkan bahwa nih gue rohani nih. Itu orang menjauh, teman-teman. Tapi kalau kita bawa bejana berisi anggur, kita masuk dari lingkaran paling luar, terus meresep ke yang paling dalam. Gitu deh. Nah, jadi kira-kira ini ya, waktunya juga udah nggak banyak. 5 circles of life yang saya mau sharingkan hari ini. Nah, teman-teman, adakah yang punya pertanyaan? Saya dari tadi belum buka chat. Coba, ada yang. Saya kembalikan ke contoh Budi dulu ya. Coba. Oke. Terima kasih untuk Celis. Hari ini bahannya sangat jelas ya. Oke, saat ini teman-teman kita membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Teman-teman bisa langsung chat ataupun raise hand supaya nanti bisa langsung bertanya kepada Celis. Silakan teman-teman. Oke, Ci, ada satu pertanyaan dari Michelle. Ya, saya akan bacakan ya. Hai Ci, aku mau nanya bagaimana caranya biar bisa tetap lakuin hobi tanpa tergantung mood. Soalnya aku kadang suka begitu, misal aku hari ini udah bikin rencana buat besok, terus tiba-tiba besoknya nggak ada mood buat lakuin hobi. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini adalah pergumulan kita semua sih sebetulnya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sangat sistematis, yang ketika hidup dengan jadwal mereka merasa lebih bahagia gitu ya. Jadi mengikuti jadwal dengan baik. Tapi setelah penduduk dunia ini sangat banget baginya berdua ya, tidak begitu ya kan. Setengah penduduk dunia ini udah bikin jadwal malah sering dilanggar gitu. Salah satu alasannya adalah mood. Aduh, gue nggak pengen nih, gue pengen kerjaan yang lain nih, gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk mengatasi ini. Pertama, kita perlu cari apa penyebab mood jelek itu, gitu. Karena dia mengganggu kan. Jadi kita perlu cari kenapa ya gue mood jelek. Pertama, mungkin kita kurang tidur. Banyak sih ya, tapi misalnya, aduh, gue kurang tidur. Atau misalnya ada beban pikiran. Dan lain-lain. Itu bisa kita selesaikan. Yang kedua, kalau memang bukan karena lemes, letih, lesu, ada beban pikiran, atau baru berantem sama teman, atau baru diomelin mami, itu kan hal-hal yang membuat mood memang agak drop ya, agak susah untuk kemudian kita langsung bikin hobi kita. Nah, kalau bukan karena itu, mungkin sekali kita ini memang bergaya belajarnya itu yang bukan sistematis, yang kita sebut dengan random. Ada orang yang sistematis, ada orang yang random. Random itu bahasa yang lebih bagus apa ya? Perceiving begitu ya. Yang pokoknya yang enggak tek gitu. Tapi tujuannya di sini adalah kita mau tetap produktif bukan? Gitu ya. Kita mau tetap produktif. Jadi kalau saya memberi diri saya alternatif. Saya beri diri saya alternatif. Jadi misalnya saya nyusun jadwal ya. Saya nyusun jadwal. Cara saya mengstrategikan diri saya yang random adalah waktu saya bikin list, saya nggak mau bikin misalnya 8 gitu. Misalnya saya harus lakukan pada hari ini ada 8. Saya nggak bikin 8. Jadi saya bikin 15. Saya bikin 15, terus saya kasih tahu diri saya sendiri. Pilih 8 dari sini, gitu. Saya bikin 15, ya nggak
sebanyak itu nggak apa-apa ya, misalnya nih, bikin aja 6 gitu. Yuk pilih 3. Oke, hari ini aku harus kerjakan 3. Tapi jangan dipatok. Jadi kalau orang random gini, soalnya ini kalau masalahnya adalah kerandoman, ya, gue nggak mood nih bikin ini. Misalnya aku harusnya hari ini painting, tapi nggak mood. Itu normal. Kalau bukan mood yang karena penyebab tertentu, memang bisa aja gaya belajarnya memang bukan orang sistematis gitu loh. Jadi bikinlah alternatif. Yang penting tetap produktif. Hari ini saya harus lakukan 3 hal. Yang saya lakukan kepada diri saya adalah bikin 6 gitu loh. Lalu dengan pesan sendiri, you boleh coret 3. Kalau you udah coret 3, you udah jago gitu. Saya gitu. Nah sekarang kalau saya targetkan saya harus selesaiin 8, saya bikin 15. Jadi orang random itu perlu ruang untuk bernapas, perlu ruang pilihan. Jadi makin disuruh harus gini, kayaknya dia semakin nggak pengen bikin ini, gitu loh. Dan saya menemukan kadang-kadang setelah bikin 15, 8 yang saya coret adalah 8 yang memang gue harus kerjain, gitu loh. Cuman gue seneng aja, gue merasa memilih, gitu. Itu cara mengakali tipe kita sendiri, begitu. Ya, jadi yang penting produktivitasnya tetap ada. Memang ada, ya, saya selesai 8. Orang yang sistematis juga selesai 8, cuman dia bikin 8, coret 8. Bikin 15, coret 8, gitu. Oke? Ya, oke, sip. Ada lagi? Oke, thank you, Cielis. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Tentang kondisi teman-teman selama di rumah bagaimana? Atau ada yang sharing juga boleh nih. Ya, udah ngapain aja nih untuk memaksimalkan diri gitu ya. Tadi saya cerita, saya melawan diri dan melakukan hal yang saya sangat tidak sukai, yaitu olahraga, gitu. Yaitu olahraga. Jadi olahraganya cuma jalan lagi ya. Jadi nggak perlu dibanggain, tapi saya bangga begitu. Jadi karena apa? Karena kita nggak bandingin sama orang lain ya teman-teman. Jadi prinsipnya selalu nggak perlu bandingin sama orang lain. Ya, nggak perlu orang yoga sampai bisa terbalik-balik begitu ya. Saya emang nggak perlu, nggak gitu. Pokoknya gue yoga seminggu saja, kayaknya gue udah hebat banget gitu. Jadi kita bikin target yang kita bisa raih gitu loh. Misalnya jalan gitu ya, nggak usah target tiap hari, tapi sekarang saya udah menjadi tiap hari di bulan Juni ini. Jadi misalnya Maret 14 kali, April jadi 17 kali, lumayan. Mei 24 kali, saya hitungin. Saking perhitungannya sama olahraga, saya hitungin. Jadi Mei 24 kali, nah Juni coba bisa nggak 27, nah gitu. Jadi itu semua memang habit teman-teman. Jadi habit pun kita bisa paksa. Sebenarnya diri kita tuh punya kemampuan itu. Dan olahraga, misalnya ya, hal-hal yang positif seperti olahraga, setelah kita lakukan, memang badan kita pun merasa enaknya kok, gitu. Jadi akhirnya nagih. Gitu. Ya, orang bilang 30 kali yang pertama adalah yang paling susah. Betul. Setelah 30 kali, nggak terlalu susah untuk memaksa diri, gitu. Akhirnya dirinya terbiasa lah, gitu. Saya sangat tidak suka olahraga pun ya udah gitu. Jadi ini. Nah, siap membuat target berikutnya. Apa nih target berikutnya? Jadi dengan demikian kita juga jadinya nggak ada waktu untuk kemudian kita stres, kita pusingin yang enggak. Tentunya kalau ada kewajiban-kewajiban, kita perlu dahulukan itu ya. Perlu dahulukan itu gitu. Oke, ini mau tanya untuk mengubah diri dari lingkaran fisik, apakah harus selalu dimulai dari urutan terdalam 5 lingkaran itu? Harus dari hati, dan seterusnya. Bisakah kita mengubah lingkaran tanpa urutan? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, sangat baik sih ini. Idealnya, memang tuh kita perlu mengubah dari yang paling dalam. Ya, tapi tidak harus dari dalam gitu. Ya, jadi mungkin aja kita baik-baik aja kok hati kita kalau aku percaya Tuhan Yesus udah juru selamatku dan aku sadar hadirnya Roh Kudus. Cukup. Nah, terus aku nih hatinya gimana?
menyimpan kepahitan? Enggak juga, misalnya kita cross check aja hal-hal yang ini. Aku iri dan dengki sampai aku tuh nggak bisa konsen, sampai aku tuh terpenjara dalam rasa benci, kayaknya nggak juga, begitu ya. Aku nggak mau pelayanan kalau ada sesama dia di panggung atau di satu layar Zoom, kalau dia ada, gue nggak mau datang, gitu nggak? Enggak, ya berarti hatinya oke lah. Nah, langsung udah silakan yang lain. Kalau gitu langsung, aduh, gue fisiknya nih jelek nih. Biasanya teman-teman habis dengar sesi ini tidak perlu kita terus jadi tertekan. Maksudnya gini, kalau teman-teman menemukan, aduh banyak amat sih yang harus gue ubah gitu ya, itu mari kita toss. Karena ketika saya baca selesai, ya, gue sambil baca begitu ya, terus baca lagi buku 2, ya, kayaknya aduh PR banyak banget ya gitu. Kayaknya saya di setiap lingkaran ada PR, itu normal. Bahkan kita jadi seneng harusnya. Oke, aku ada PR, berarti banyak kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik gitu. Semakin mudah teman-teman tahu ini, semakin luaslah perkembangan teman-teman gitu. Jadi kita semakin cepat sadar, semakin baik. Dan sampai kita umur berapapun kita akan jatuh bangun. Jadi akan selalu banyak yang kita ini. Ya kadang-kadang nih kita udah merasa bagus nih ya, gue hatinya baik-baik aja nih. Lalu gue ubah nih mindsetnya, gue jangan suka negative thinking, gue gini. Terus ubah lagi nih, udah ubah pikiran, lalu ubah penampilan fisik, maksudnya bukan penampilan, kesehatan. Aku harus jaga kesehatan. Ya udah sekarang aku makannya salad. Ya udah aku diet dah, aku udah kegemukan. Udah dilakukan dengan baik-baik. Terus semua sosialnya juga baik ya. Lama-lama wah dia inspiratif, kemudian banyak followers di Instagram gitu ya. Apakah itu udah bagus sekali? Jatuh lagi. Sombong gitu. Sombong, bisa nggak terjadi? Bisa. Sombong, twing. Jadi jatuh lagi ke self-centered tadi. Jadi self-centered, mesti bertobat lagi gitu loh. Jadi kita memang sebagai orang Kristen saya nggak tahu kita berapa ribu kali bertobat. Dari pertobatan yang utama itu cuma sekali teman-teman. Tapi kita akan sering sekali bertobat. Ya, nah saya kasih contoh sedikit. Beberapa minggu yang lalu, jadi saya tahu anak-anak, jadi kampus mengurangi sangat banyak jam kuliah, teman-teman. Sangat banyak jam kuliah, ya. Dosen-dosen mah nggak rugi, ya kan? Yang rugi menurut saya adalah mahasiswa, begitu. Jadi saya itu nggak tega, saya mengadakan sesi-sesi kuliah tambahan, gitu. Nah, lalu satu kali, saya tuh nggak tahu kalau anak-anak tuh menutup kamera karena itu kadang-kadang mengganggu sinyal gitu. Jadi saya kira ini ngapain ditutup dulu? Saya kan sangat gaptek juga gitu kan. Jadi saya pikir, anak-anak kok tutup sih? Jadi saya sering ngomong gini, coba langsung mau lihat mukanya begitu ya. Jadi karena saya ngajar mata kuliahnya Mandarin, lalu kita setelah bahas gitu, saya panggil orangnya untuk baca bergantian atau misalnya untuk menjawab pertanyaan. Lalu ada satu anak yang saya panggil, kok nggak bereaksi begitu ya? Terus saya tanya di kelas, kemana anak ini? Gitu. Ketua kelas jawab, nggak tahu, Laoshi. Kamu nggak tahu? Kayaknya jawabnya juga ragu-ragu begitu. Lalu terus saya bilang, waduh nggak ada kabar. Ini ada nggak ya orangnya? Gitu ya. Terus terang waktu itu di dalam pikiran saya, mind, thinking, negative thinking muncul. Saya pikir apa? Coba. Oh bagus. Laoshi capek-capek ya persiapan, kasih kuliah tambahan itu nggak wajib. Ya jadi saya merasa diriku udah baik dong, ya kan? Udah baik dan berusaha gitu ya. Kasih kuliah tambahan, pikiranku itu deh. Nah, lalu kamu malah cuma nongol begitu, kamu buka, terus kamu nggak ada, begitu. Kamu lenyap, maksudnya kamu kuliah hantu, itu kita sebut kuliah hantu, ya kan? Jadi hantu yang kuliah gitu, ada namanya, tapi di balik layar nggak ada orang, begitu kan? Nah, terus saya langsung mikir, aduh, terus terang waktu itu rasa marah langsung muncul ya, langsung merasa kesel lah gitu. Waduh,
gitu ya. Terus saya pikir-pikir, kasih lagi satu kesempatan. Setelah kuliah lagi, saya panggil lagi, karena bergilir panggilnya, ya karena dia lagi. Terus nggak ada lagi gitu orang-orang yang jawab. Terus saya tanya begini, terus saya panggil namanya, saya bilang, kamu ada nggak sebetulnya gitu? Kamu ikut kuliah itu sebenarnya enggak? Lalu ternyata ada suara yang menjawab. Lause, dia bilang, sorry, ini anaknya lagi terbaring di rumah sakit. Jadi yang jawab itu adalah orang yang jaga dia, teman-teman. Gitu. Pada saat itu, ya, saya langsung, astaga, jadi anak ini sebenarnya di rumah sakit pun kuliah, betul nggak? Ya kan? Tapi apa yang saya pikir? Apa yang saya pikir? Pikiran saya muncul. Self-centered nih hatinya. Self-centerednya muncul. Gua udah baik loh. Siapin kuliah. Ini nggak wajib. Tapi aku lakukan loh. Betapa baiknya aku. Demi mahasiswaku. Begitu kan? Iya kan? Self-centered. Self-centered. Tapi sebenarnya dari luar kelihatannya ada perbuatan yang terpuji sekali. Begitu kan? Nah, saya juga tidak sadar kalau itu tidak ada hal itu. Dan di situ adalah pertobatan saya yang nggak tahu kesekian ribu kali. Begitu. Itu bagi saya sangat dalam. Jadi saya kemudian pikir ya, nah itu Tuhan mau ajarin saya gitu. Saya langsung berpikirnya bukan hal yang baik. Saya langsung berpikirnya netting kan, negative thinking. Ini mahasiswa nih mau bohongin saya nih gitu ya. Mau kuliah hantu begitu. Self-centered. Ini yang disebut self-centered tadi gitu. Jadi bukan God-centered. Walaupun aku melakukan hal yang baik loh, tapi itu bisa jadi self-centered. Aku mau dinilainya buat aku, ya, bukan buat kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan sering bertobat. Ya, penulis buku ini juga si Dr. John Warlow ini dia juga bilang kita akan selalu sering harus bertobat tuh emang gitu. Ketika kita pelayanan melakukan buat orang lain, kita menganggap diri kita baik gitu kan. Dan orang-orang ketika memuji kita GR ya, kita mengambil kemuliaan itu tanpa kita sadari. Nah, terus kita memang perlu digituin sama Tuhan tuh gitu. Ya, jadi itu hal yang baru-baru terjadi yang membuat saya mesti bertobat. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan bolak-balik terus di dalam lingkaran ini. Di dalam lingkaran ini dan kita nggak akan menjadi sempurna, nggak akan. Tapi kita berusaha serupa Kristus, gitu deh. Ada lagi? Jadi mau nanya lagi berlanjut dengan yang tadi sambil nunggu yang lain. Jadi dari 5 hal itu mungkin aja kita ada yang lagi hijau nih bagus, ada yang kuning udah mulai danger, ada yang merah, ada yang hijau gitu mungkin terjadi gitu ya. Maksudnya lagi di bagian sosial saya baik, mungkin di bagian pikiran yang lagi tidak baik gitu loh. Dan itu mungkin fluktuatif, apakah prosesnya seperti itu ya? Ya, banget, bisa. Jadi sebenarnya lingkarannya tidak seindah itu, tidak serapi itu. Dan dia sebenarnya juga garisnya tidak sejelas itu. Agak blur, agak bercampur sebenarnya. Itu cuma dibikin supaya kita ingat. Ya, jadi bisa gini, bisa pikiran kita bagus banget sih, tapi kita fisiknya jelek. Jadi maksudnya kita, melahirkan karya-karya yang hebat. Misalnya penulis banyak kan, gini, misalnya kasus dulu penulis banyak yang mati muda. Musikus mati muda, Mozart mati muda. Gitu. Penyair China Li Pai, ya dia merasa dia harus mabok dulu, mabok sampai mabok baru bisa nulis puisi yang bagus. Gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang fisiknya jadi kacau balau. Ada yang merasa, kalau jadi seniman mungkin tidurnya kurang ya, emang kayak gitu. Terus nggak merawat diri kan, misalnya ya, tampilnya lancai gitu ya. Itu salah. Itu sebenarnya sesuatu yang salah. Ya, jadi makanya mereka dulu banyak yang umur pendek sih. Karena fisiknya nggak ini. Jadi bisa fisiknya sangat buruk, tapi otaknya sangat hebat gitu. Tapi fisiknya sangat hancur itu bisa. Fisiknya sangat hancur bisa. Ya, cuman khusus dalam hal spiritual.
khusus dalam hal spiritual ya. Kalau kita bilang orang ini kerohaniannya bagus banget gitu ya, tapi hatinya ya kerohaniannya bagus banget, tapi hatinya enggak, itu berarti salah. Itu nggak bisa gitu. Khusus kerohanian dan hati nggak bisa gitu. Jadi yang Tuhan Yesus paling benci di Alkitab itu siapa, teman-teman? Itu kelompok orang mana yang Tuhan Yesus paling benci dalam Alkitab? Coba masih ingat gak? Tapi contoh-contoh nggak boleh jawab ya. Coba. Nanti pasti benar, repot. Coba. Kelompok orang yang Tuhan Yesus paling benci. Yes, saya pakai kata benci, benar. Nah, Tuhan Yesus di Alkitab. Yang belum percaya bukan? Betul. Oh, ini sih yang jawab ya. Nah, ya jadi betul orang Farisi. Ethan. I bisa baca chat sekarang. Nah, benar banget. Stephen juga ya. Orang Farisi dan itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Kenapa? Kan mereka kerohaniannya tinggi gitu kan? Salah. Itu bukan lambang kerohanian yang tinggi. Mereka sangat paham Alkitab, ahli Taurat, tapi itu tidak menunjukkan kerohaniannya tinggi. Karena kerohanian yang sesungguhnya sangat tinggi, ya, kelihatan di sini, di hati. Bejananya isinya bagus. Ya, kalau kerjaannya menghujat orang, ya niatnya salah betul, ya. Yang kerjaannya menghujat orang, lu mah nggak baca Alkitab gitu. Kayak gue dong, hafal. Mazmur hafal nggak? Hafal nggak? Gitu kan? Gue dong hafal separuh Alkitab gitu ya. Nah itu enggak. Itu bukan lambang kerohanian yang tinggi. Ya, jadi kita jangan terbalik. Jadi yang sebenarnya kalau kerohanian yang benar-benar bagus, kita ukurnya di mana? Karena susah kan ukurnya kan? Susah kan? Apakah jadi majelis berarti kerohanian bagus? Nggak, belum tentu gitu. Ya, nggak keukur nih gitu. Nggak keukur. Nah, jadi dari sini kelihatannya. Apakah ada rendah hati gitu? Ya kan? Apakah ada hati yang selalu rela bertobat? Itu aja Tuhan Yesus pengen benernya, hati yang selalu rela bertobat, yang melihat nih, aduh gue salah begitu, aduh gue udah berdosa begitu. Jadi ini berdua itu nggak bisa, satu bagus satu jelek, nggak bisa gitu. Yang ini ya, kalau yang lain makin di luar makin bisa, yang di luar makin bisa, tapi dua yang paling dalam nggak bisa. Dan itu cenderung sangat benar sangat nempel gitu. Benar-benar sangat nempel. Oke, ada lagi? Oke, dari teman-teman remaja, apakah ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Silakan. Ya, kita mencoba melihat konteks sekarang ya, Ci ya. Kan saat ini kan begitu banyak di YouTube informasi-informasi yang baik sebenarnya untuk kita, misalnya dari sekolah, dari pekerjaan, secara ekonomi, webinar-webinar, terus juga secara kerohanian juga selalu disediakan gitu. Saat ini begitu banyak informasi yang dapat kita akses gitu. Nah, yang menjadi concern saya adalah ini informasi terlalu banyak yang dapat kita tampung, tetapi kita nggak bisa aplikasikannya, apalagi kita karena kita terkungkung di satu ruangan, tetapi informasi yang di kepala kita ini terlalu banyak gitu, sehingga kita kayak seolah-olah nggak tahu harus mau bagaimana begitu. Nah, bagaimana kita akhirnya menyeimbangkan antara informasi dengan kehidupan kita, antara jasmani, rohani, akal pikiran kita dengan hati kita. Nah, ini seolah-olah kayak nggak seimbang, walaupun kesannya baik gitu, ikutin segala sesuatu informasi yang baik ini. Bahkan webinar pun kita bisa melihat dari pagi sampai malam tuh nggak ada habis-habisnya, berbagai macam topik gitu. Nah itu bagaimana di tengah-tengah kondisi kayak gini tuh mental kita juga sehat, kehidupan kita juga sehat gitu. Ya, ini sangat baik contoh.
Ini benar-benar pergumulan kita semua sekarang, termasuk saya juga mikir begitu ya. Jadi benar, kita kalau udah nikmat, orang yang nikmat ikut hal tertentu, itu bisa maksimal sekali banyak gitu kan ya. Tapi menurut saya gini, supaya seimbang, jadi kata kuncinya adalah keseimbangan, maka kita harus tahu kapan kita stop. Termasuk asupan hal-hal yang rohani loh, termasuk. Banyak nih PA-PA gitu ya. Ini saya bukan berarti nggak usah ke PA, jangan salah ya teman-teman. Jadi, tapi jangan bangun tidur, ikut 5 sesi PA, malam PA lagi, besok begitu lagi gitu. Terus kapan kita mengaplikasikannya? Ya kan? Sekarang kita ingat terus si Yakobus bilang kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang Tuhan ukur adalah action kita. Action kita. Mendingan ikut PA lagi, atau pakai 1,5 jam itu untuk dengerin curhat teman kamu yang butuh. Kalau saya pilih yang kedua. Gitu. Ya kan? Memang PA menarik. Tapi kalau memang kita udah banyak, gitu ya, kita udah sering, nah, kapan kesempatan aku mengaplikasikan itu, gitu. Ya, dengerin teman yang curhat. Pada saat masa ini tuh banyak banget. Masa ini tuh banyak sekali. Saya kayaknya hampir 2 hari sekali ada orang kontak soal banyak sekali masalah. Dari perceraian, dari halusinasi, ya. Banyak sekali lah pokoknya masalah gitu. Dan memang beberapa kali persis seperti yang Chantal tanyakan tadi. Saya jadi tidak ikut PA. Padahal saya pengen banget. PA hari Jumat, ya. Itu saya kepengen ikut gitu. Selalu ada kemudian yang masuk di jam itu. Selalu. Sampai saya pikir, ya aduh sayang banget begitu. Ya, tapi memang panggilan untuk action itu nggak selamanya datang juga begitu ya. Jadi intinya adalah pada keseimbangan sih. Pada keseimbangan. Sama seperti jangan bermedsos, terus kita juga jangan satu hari, misalnya nih, aduh kalau hari saya senang dengar khotbah, boleh sih, boleh. Tapi kadang-kadang kalau kita sampai terlalu penuh, kita akhirnya cuma sebuah enjoy. Oh, enjoy. Lalu kita jadi pandai mungkin menilai khotbah. Tapi terus apa? Kita tidak dipanggil untuk menilai khotbah. Kita tidak dipanggil untuk mengapresiasi khotbah. Walaupun kita memang kayak nikmat banget kalau berkhotbah gitu ya. Tapi kita tidak dipanggil menjadi pendengar khotbah saja. Action kita mana gitu. Itu yang lebih penting di saat sekarang, dan saya melihat itu banyak kesempatan. Sosial ini banyak kesempatan, teman-teman. Kalau bejana ini kita isi terus, anggurnya luber. Anggurnya nggak buat siapa-siapa. Tapi kalau bejana ini, kita tuang terus. Kita tuang. Banyak yang bisa menikmati anggurnya. Kalau kita cuma isi, kita juga kembung. Kita juga nggak bisa cerna, gitulah. Itu yang saya bayangkan begitu. Sementara banyak orang yang sangat pengen mencicipi anggur ini di luar sana. Dalam bentuk apapun. Kadang-kadang nih ya, kita orang emak-emak ya, yang saya lakukan misalnya, sebenarnya cuma kirim makanan aja, ada orang merasa sangat terperhatikan. Padahal saya cuma kirim makanan. Saya gini, yang saya lakukan sebagai proyek pribadi misalnya ya, saya tahu bahwa orang-orang ekstrovert di masa-masa ini tuh sangat menderita, begitu. Ya, saya punya teman-teman yang ekstrovert, ya walaupun udah emak-emak kayak saya, AI gitu ya, kalau di mata kalian. Kalau yang ekstrovert tuh menderita banget karena nggak bisa keluar. Jadi saya pernah ya di satu sisi membantu mantan mahasiswa yang berjualan, ya dia single mother lagi gitu ya. Jadi terus saya juga pikir saya nggak butuh, tapi saya pengen beli lebih banyak lah gitu. Jadi saya beli. Terus apa yang jadi saya pikir hal kecil aja sebenarnya. Terus saya bagi. Saya nggak bisa bagi semua kawan saya tentunya. Jadi saya harus pilih. Saya pilih yang ekstrovert teman-teman. Karena saya tahu mereka sangat menderita. Gitu. Ternyata ya, hal kecil aja makanan yang nggak terlalu berarti lah begitu. Happy banget begitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita pikir untuk lakukan. Nggak selalu harus lewat kirim makanan, cuma itu kebetulan pas cocok gitu. Saya pengen bantu mantan mahasiswa, terus saya juga nggak bisa konsumsi begitu banyak, jadi saya pikir, gue kasih siapa ya? Dan mereka tuh kayak happy banget. Aduh, padahal gue udah mumet banget, terima kasih ya, begitu. Nah, hal-hal seperti itu, itu bejana kita bisa tuang.
Ya, terutama kalau dia bukan orang percaya gitu. Itu akan masuk ke dalam hatinya. Kok dia kok kayaknya sayang ya sama saya ya gitu. Dia kayak care ya sama saya ya gitu. Dia jadi mau bisa menerima itu. Bisa menerima kasih itu gitulah kurang lebih. Jadi saya setuju kita harus balance. Pikirkan action. Lebih kepada action kalau menurut saya juga. Jadi semua tadi evaluasi kita bahas berbuntutnya pada action yang nyata. Yang saya harapkan gitu teman-teman. Yang saya harapkan gitu setelah hari ini, setelah sesi kita ini, yang saya harapkan kita nih nanti semua ambil kertas, ya, ambil post-it atau buku, terus kita tulis. Kita lakukan check up, gitu. Ya, lakukan check up pribadi. Terus apa yang gue mau targetkan? Jangan terlalu banyak. Baby step. Baby step itu langkah bayi. Dikit-dikit aja gitu. Habis itu kita jadi seneng, nanti kita pengen lagi lebih gitu. Lebih gitu. Ada lagi? Ci, aku mau tanya. Iya, Ceska. Kan dari tadi bahas bejana gitu kan, Ci. Nah, kapan sih kita bisa tahu kalau misalkan bejana tangki kita tuh udah penuh atau kapan tangki kita kosong, gimana kita tahu caranya gitu supaya kita bisa bagi ke orang atau kita harus diisi sama orang gitu. Gimana kita caranya? Tangki penuh atau kosong? Iya. Thank you banget. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, kapan kita tahu ya kalau kita udah kehabisan anggur di sini, ya kan? Salah satu indikator utama capek kitanya. Capek, lelah gitu. Lelah. Misalnya temen pengen curhat, kamu sayang banget tuh sama temen itu, kamu sayang. Tapi kok gue capek banget ya, energinya nggak ada. Ya kalau sering begitu, itu namanya kita burn out. Ininya habis, gitu. Ininya habis. Jadi kapan kita tahu kita perlu diisi, itu bagus sekali. Jadi kita memang bejana ini fungsinya dua. Kita diisi dan kita mengisi. Kayak contoh Budi tadi. Kalau terus diisi, nggak keluar, kan jadi bengep kan gitu. Jadi, aduh mau meledak nih bejananya gitu. Atau kita jadi, aduh yang mau keluar kita minum, tapi masih penuh, kita yang kembung. Tapi kita memang benar perlu diisi. Jadi ketika kita sangat lelah, ambil jeda, Ceska. Itu yang saya lakukan di awal COVID ini. Jadi setengah bulan saya nggak ngapa-ngapain. Terus saya merasa, ya ampun Tuhan, ya walaupun saya takut ya, dan parno ya, terutama anak-anak ya kan di rumah gitu, saya takut wabah inilah begitu ya. Tapi saya tuh saya bersyukur banget, aduh makasih Tuhan, gue dipaksa berhenti begitu. Mau ngajar nggak bisa, emang harus libur gitu kan. Jadi aduh makasih banget, gue berhenti, gue bener-bener bersyukur. Kok kayak hamster ya gue selama ini, itu udah habis ininya juga. Mau kasih orang, kadang-kadang saya mau balesin WhatsApp orang yang sangat penting pun, saya tahu itu berguna buat dia, saya udah nggak sanggup gitu. Itu intinya udah habis. Jadi kita memang perlu diisi. Isinya bagaimana? Kita temukan cara. Kalau orang introvert, biasanya perlu me time yang cukup. Me time. Me time itu termasuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tanya, kita tuh, Tuhan lu mau apa ya sebenarnya? Gua ngapain ya? Gitu. Coba tolong gue diarahin, habis ini gue mau ngapain? Gitu. Habis rest ini, gue mau ngapain? Nah, coba tanya gitu. Dan boleh mengisi diri lagi dengan hal yang kita nikmati, apakah webinar, apakah mengembangkan hobi gitu. Nanti ini lama-lama tangki udah penuh, akan siap, Ceska akan tahu sendiri, oh oke, gue udah pengen bagi orang nih gitu. Itu berarti sosialnya sehat. Ya, kita juga nggak mau menjadi orang yang others, or tadi gini, di hati kita ini, kita tadi nggak mau jadi orang yang self-oriented, ya kan? Kita nggak mau jadi orang yang self-oriented, kita juga nggak mau jadi orang yang others-oriented. Hanya berorientasi pada orang lain. Gitu.
Ya, ini ajaran misalnya Buddhism bisa kadang-kadang agak ke arah situ. Others oriented. Jadi put people's punya need di atas kita punya need. Itu nggak selalu sehat. Itu nggak selalu sehat. Kita maunya God oriented. God oriented. Apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk kemuliaan Dia gitu. Jadi nggak selalu harus others oriented. Kadang-kadang kalau sudah burn out, bejananya tuh udah kosong, memang nggak ada yang bisa dibagi lagi begitu. Kita keluarin isi perut, kelelahan. Kelelahan. Jadi memang harus seimbang sekali lagi. Jadi kalau gitu, kita harus jeda, stop gitu. Stop, ambil waktu. Untuk kemudian menyusun kembali, saya nih, hidup saya nih, udah apa sih, kayaknya udah terlalu di luar track nih, gue rapiin lagi, coba. Gue rapiin lagi, begitu. Kira-kira jelas buat Ceska? Jelas, Ci. Thank you, Ci. Okay. Jadi kita memang selalu akan perlu diisi dan mengisi secara bersamaan. Oke, ada lagi? Oke, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Karena mengingat waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Dikasih kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir. Oke. Wah, kalau tidak ada, boleh minta closing statement dari Cielis. Teman-teman, ya, pesan saya sih sebenarnya intinya kita mengajak kita bareng-bareng, termasuk saya tentunya, untuk mengolah kembali. Ya, jadi mengolah kembali kita nih dipaksa berhenti. Mari kita gunakan untuk fungsi yang terbaik. Kalau kita dipaksa Tuhan untuk berhenti begini, kita pakai sebaik-baiknya gitu maksud saya. Untuk yuk kita olah karena kerjaan banyak kan mengolah layer-layer bawang ini, layer-layer bawang ini satu-satu gitu. Sehingga kalau kita terbiasa melakukan ini, nanti ke depan sampai kita dewasa, kita tua, itu berguna banget. Kita terbiasa refleksi. Kita terbiasa lihat, apa yang error nih, gue kok begini nih, gitu. Kita terbiasa lihat. Dan kita terbiasa terus mengganti ke arah lebih baik. Gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Cielis untuk malam hari ini. Terima kasih, bahannya sangat mudah untuk kita mengerti. Terima kasih buat teman-teman pada malam hari ini yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Dan terakhir saya minta untuk Bok Sujos sebagai penutup. Oke, sebelum menutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Cielis yang telah bersedia men-sharingkan bahan yang sangat baik, sangat bagus. Thank you. Ini combo ya rekan-rekan, karena dua Sabtu lalu Ko Yakub yang sharing di MYC. Luar biasa. Thank you, Cilis. Sering-sering ya nanti. Sebenarnya saya juga bersyukur ya. Sebenarnya saya juga bersyukur. Sebenarnya gini, secara thinking, ini buku saya udah beli dari Oktober, kayak September gitu. Terus saya tahu ini buku bagus, tapi biasalah ya, nggak baca-baca gitu. Gara-gara dapat tugas dari Santa Budi, jadi kan gue mau ngomong apa ya, begitu. Jadi, waduh, kebut-kebutan baca deh. Jadi itu salah satu pemaksaan yang kita buat untuk ini gitu. Jadi ya itu berkat juga buat saya. Oke. Thank you banget, Cilis. Nanti kesempatan berikutnya sering-sering dan jangan kapok untuk sharing kepada kami ini. Thank you. Oke, thank you juga buat teman-teman PRMI yang sudah ikut, dan saya harapkan teman-teman semua bisa memetik banyak hal dari pertemuan kita malam hari ini. Juga saya lihat juga ada teman-teman MYC yang sudah bergabung,
juga thank you partisipasinya, dan kita akan menutup acara malam hari ini di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang walaupun kami dalam situasi yang sangat terbatas ini, tetapi Roh-Mu yang kudus, yang tak terbatas itu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Melalui Zoom meeting ini, kami juga boleh belajar banyak hal, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran-lingkaran kehidupan yang perlu kami lihat dan perlu kami mengerti, bahkan kami boleh mengevaluasi diri kami sedemikian rupa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami terbuka untuk dibentuk selalu, untuk semakin hari semakin baik, dan semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Ci Elis yang telah membawakan sharing yang begitu indah. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati untuk Ko Yakub dan juga anak-anak mereka, Evan dan Jeremy. Tuhan berkati keluarga ini terus menjadi keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap teman-teman PRMI dan juga MYC yang telah mengikuti, Tuhan juga yang mengenal kebutuhan dan pergumulan kehidupan kami masing-masing, Tuhan juga yang terus memberkati kehidupan kami, agar kami boleh terus melakukan segala sesuatu di tengah-tengah situasi ini, melakukan hal-hal yang berkenan dan yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang indah malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, amin. Thank you. Thank you, Santo Budi. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah selesai acara hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Dadah. Thank you, Box Jos. Thank you semua. Thank you, Thank you, Thank you, semuanya. Celis. Thank you. Dadah. Thank you, teman-teman yang lain. Semua. Thank you semua. Thank you.